Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita ya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih semangat ya dalam berthalabul ilm ya, dalam menuntut ilmu, yang mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita semakin kualitas ya ibadah kita bertambah tentunya, karena berdasarkan ilmu yang kita pelajari, dan juga dengan semakin kita semakin mencari ilmu, diharapkan juga keimanan kita akan mengiringinya ya, naik dalam hal ketaatan kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Gimana, sehat semua ibu ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Biasanya kan begitu ya, paket komplitnya. Ya baik ibu, kita masih di fikih ya, di kajian fikih. Ahad kemarin kita bahas tentang haid ya, haid. Nah ini biar sekalian sepaket ya, kita masuk di darah istihadah ya, karena kalau kita lihat ya di matan Abu Syuja yang termasuk ulama dari golongan mazhab Syafi'i ya, di sana dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wa yakhruju minal farji salah satu damin ya, jadi ada 3 darah yang keluar ya dari farji ya, dari kemaluan wanita. Apa saja? Damul haidi wan nafasi wal istihadi ya. Jadi kemarin kita membahas tentang haid ya, jadi 3 darah itu, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nah kita masuk ke yang kedua, yaitu darah istihadah. Apa darah istihadah itu? Ya, di sini dijelaskan al istihadatu, darah istihadah adalah darah huwad damun. Ya, di sini huwanya itu domir kembali kepada darah itu sendiri. Khariju ya, yang keluar fi ghairi ayyamil haidhi wan nafasi. Ya, jadi darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari ayyamin ya, ghairi ayyamil haidhi wan nafasi ya. Yang darah itu keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Jadi di luar waktu 2 tersebut, di luar waktu haid ataupun di luar waktu nifas. Nah itu namanya darah istihadah. Nah di sini kita lihat ada darah yang tergolong istihadah. Nah, nanti kita ketahui ya cirinya, waktunya kapan darah itu disebut darah istihadah ya. Di sini yang pertama, bahwa darah itu keluar melebihi masa maksimal haid. Ya, kita sudah belajar kemarin, masa maksimal haid itu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu berapa hari? 15 hari ya. Jadi darah istihadah itu seperti apa cirinya atau golongannya disebut darah istihadah? Yang pertama, melebihi masa haid, yang sudah kita pelajari kemarin bahwa masa haid itu maksimal menurut Imam Syafi'i 15 hari. Jadi kalau hari ke-16-nya jadi termasuknya darah istihadah. Yang kedua, melebihi masa maksimal nifas. Jadi masa ya, silakan Bu. Masa maksimal nifas ya, kalau kita lihat dari mazhab Syafi'i masa maksimal nifas itu 60 hari ya, itu masa maksimalnya ya, 60 hari. Sedangkan secara golibnya atau secara kebiasaannya atau umumnya itu 40 hari ya. Ya, jadi kalau lebih dari biasa misalnya setiap
lahir 40 hari gitu ya. Terus ternyata tahun ini kok ini lebih dari 40 hari ya. Itu bisa dikategorikan kalau menurut Imam Syafi'i berarti minimal masa yang biasa dia pakai 40 hari. Berarti kalau lebih darah istihadah ya, jadi melewati batas yang dia biasa. Tetapi kalau misalnya kita kan kadang ini ya nggak anak pertama berapa hari, anak kedua misalnya jaraknya jauh-jauh gitu kan. Nah kita pakai batas maksimal 60 hari. Kalau lebih 60 hari berarti darah istihadah ya. Jadi melebihi masa maksimal nifas. Tapi kalau menurut Imam Maliki itu 40 hari ya, 40 hari menurut Imam Maliki. Terus yang ketiga ya, yang tergolong darah istihadah yaitu kurang dari masa minimal haid. Nah, berapa kemarin? Masa minimal haid 1 hari 1 malam. Ya, jadi kalau misalnya kurang dari 1 hari 1 malam misalnya nih, dan itu terjadi di luar waktu atau masa haid ya. Misalnya jam pagi misalnya, pagi keluar, siang enggak, sore enggak. Nah, berarti itu bukan darah haid, maksudnya darah istihadah. Jadi di kurang dari 1 hari. Itu maksudnya darah istihadah. Tetapi kalau itu terjadi di saat memang kan kadang biasa kita karena tiap bulan jadi tahu ya, misalnya di awal bulan gitu kan. Kalau kejadian itu di masa kita haid ya, misalnya kita selalu di awal bulan rutin tanggal 1 kita men ya, keluar darah. Nah, pagi keluar, siang enggak, sore enggak. Nah, terus hari kedua enggak, hari ketiga. Nah, kalau itu terjadinya di di masa haid, itu tergolong darah haid karena kejadiannya di masa-masa haid gitu. Tapi kalau di luar masa haid berarti itu darah istihadah. Kan kadang begitu ya, nggak teratur gitu. Tapi kita karena setiap bulan, jadi kita paham. Kalau dilihat di kembali ke mazhab Syafi'i itu kan golibnya itu 6 hari atau 7 hari. Kalau misalnya pada saat itu keluarnya di saat memang saat men, hari kedua men, ketiga 4, 5 enggak, ketiga enggak, keempat 5-nya men, berarti itu masih terhitung darah men, darah haid gitu. Karena kejadiannya dalam masa haid tadi. Ya, jadi kurang dari maksimal minimal haid 1 hari ya. Terus yang selanjutnya yang tergolong darah istihadah, sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya ya, dari kebiasaan dari haid dan nifas. Misalnya lagi hamil, keluar darah haid ya kan, keluar darah gitu ya. Nah, ini kalau menurut nanti kita belajar ya, kita masuk di situ ya. Jadi itu termasuk kategori darah istihadah. Ya, nanti kita ada beberapa pendapat ya, nanti kita ketemu di sini. Itu beberapa kriteria ya, atau yang tergolong ya, digolongkan dalam darah istihadah. Lalu ada beberapa hal ya yang terjadi pada saat istihadah. Ya, pertama, jangka waktu haid telah dikenal. Ya, kalian di sini. Nah, hukum-hukumnya ya. Nanti kita akan ketahui ya. Ini tergolong darah haid atau bukan, dan setelah mengetahui darah istihadah hukum-hukumnya seperti apa gitu. Apa yang kita lakukan ya ketika kita mengalami istihadah. Hukmuha ya, jadi hukumnya istihadah ya, darah istihadah hazat daimun ya, merupakan kondisi seseorang yang selalu berhadas ya, jadi daimun.
Jadi selalu berhadas. Nah, walaupun disebutkan di sini daimun selalu berhadas, ini yang dimaksud adalah hadas kecil, karena bukan haid ataupun nifas, maka dia nggak wajib mandi, gitu kan? Karena bukan hadas besar, ya. Maksudnya walaupun di sini disebutkan daimun yang selalu berhadas, tapi hadas kecil, jadi tidak perlu mandi. Tetapi kalau mau sholat cukup dibersihkan saja. Beda dengan nifas atau haid, dia hadas besar, jadi wajib mandi. Ya, jadi tadi al-istihado hadas daimun. Di darah istihado adalah merupakan kondisi seseorang yang selalu berhadas. Ya, la yamna'u sholat wala sauman. Ya, karena cuma hadas kecil berarti tidak menghalangi seseorang melakukan sholat dan tidak pula puasa, gitu. Ya, jadi karena hadas kecil, jadi tidak menghalangi dia itu melakukan seperti sholat, ya, dan puasa. Wala ghairi huma mimma yamnah al-faid, ya, wa nifas. Dan tidak pula ibadah lainnya yang terhalang karena haid dan nifas. Artinya kalau haid dan nifas itu ada halangan-halangan tertentu, kalau ini istihadah itu nggak ada, tidak ada halangan seperti halangan pada saat haid dan nifas, karena kondisinya hadas kecil, ya, cuman wudhu saja, dibersihkan wudhu tanpa harus mandi, wajib, dan statusnya seperti suci, gitu ya, wajib melakukan hal-hal terkait dengan ibadah-ibadah, gitu, baca Quran, sholat, dan sebagainya. Nah, jadi hukumnya tidak ada yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah, ya, misalnya sholat, puasa, ya, dan ibadah lainnya, ya, yang terhalang karena haid dan nifas. Ya, kemarin kita ada berapa itu? Ada 7 ya kemarin, ya, hal-hal yang dilarang ketika wanita haid. Terus apalagi di sini, ya, kedua, ya, tadi karena tidak termasuk hadas besar, dia tidak wajib mandi dan masih atau dibolehkan melaksanakan ibadah-ibadah sholat, puasa, dan sebagainya. Yang kedua, ia wajib berwudu, ya. Jadi wajib berwudu pada setiap akan melakukan sholat. Jadi wudunya sekali pakai, ya, wudunya sekali, mau sholat wudu, mau sholat wudu. Jadi tidak misalnya wudunya buat 2 sholat. Nah, antara sholat pertama ke sholat kedua kan ada jarak. Kita nggak tahu kalau keluar lagi kan darah itu kan najis kan. Tapi karena walaupun najis, karena dia posisinya hadas kecil, jadi nggak harus mandi kalaupun keluar, ya. Sholat sunnah gitu. Sama. Wajib sunnah, jadi dia wudu dulu baru sunnah. Kalau kan sekali wudu, ya, sekali wudu satu sholat. Tapi kalau sholat sunnah kan biasanya ada ini, ya, berdekatan gitu langsung, ya. Jadi kan posisinya masih suci, masih ini. Tapi kalau misalnya ada jarak gitu kan dikhawatirkan keluar, ya. Sedangkan ketika keluar kita berarti sholat membawa najis, ya. Nah, ini kalau menurut pendapat Imam Malik, ya, itu berwudu setiap hendak sholat itu hanya sunnah dan tidak wajib, ya. Ini karena fikih kan begitu, ya. Ya, jadi kenapa ada perbedaan pendapat? Nah, perbedaan pendapat itu terjadi karena tafsiran yang berbeda, ya. Para ulama menafsirkan terhadap hukum, ya, baik Al-Quran atau hadis berbeda, ya, sehingga di situ nanti kalau kita belajar usul fikih, ya, di usul fikih itu kita nanti di situ dijelaskan apa yang fikih, usul fikih. Kalau fikih kan pemahaman tentang hukum-hukum Islam, ini haram, itu halal, gitu kan. Nah, kalau usul fikih beda lagi. Kalau usul fikih ini bagaimana para ulama menetapkan satu hukum, ya, dengan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, hal-hal yang
sesuatu yang sifatnya umum di Al-Quran atau di hadis atau Al-Quran yang hukum itu sifatnya umum, ada penafsiran di situ. Ya, misalnya gini, di surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ya orang beriman, jika engkau akan mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, gitu kan? Maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, dan basuhlah tanganmu, kedua tanganmu ilal marafiqi, sampai siku. Nah, wamsahu birusikum, ya kan? Dan usaplah kepalamu. Nah, dalam penafsiran ini nih, ya ada menafsirkan kepala, ya semua kepala harus tersentuh air, gitu kan? Nah, kalau Imam Syafi'i khusus 3 helai cukup, 3 helai udah mewakili. Nah, disitulah para imam, para ulama mengambil hukum berdasarkan tadi dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kita kembali ke sini. Yang ketiga, ya, ketika kita mau sholat dalam kondisi istihadah ya, itu dicuci kemaluannya sebelum berwudu dan ditutupkan dengan kain atau kapas untuk menahan atau mengurangi najis ya. Jadi setiap mau sholat ya, itu selalu dalam kondisi suci, dibersihkan dulu, diganti pembalutnya ya. Nah, setelah berjalan lagi sholat keluar lagi itu nggak masalah. Itu kan kalau suatu darurat yang halal bisa jadi yang haram bisa jadi halal, kondisi darurat kan tadi kan. Gitu. Andainya tidak berhasil dengan itu, hendaklah disumpal atau dikatnya. Masalah, masya Allah ya, sampai seperti itu. Tetapi ini tidaklah merupakan satu keharusan, hanya lebih utama ya untuk menjaga khawatir bercecer gitu ya. Jadi minimal bersih ya kan, kalau walaupun keluar karena kondisinya masih bersih tempat kita ini mengaji fikih memang harus ini ya bahkan pada zaman Rasulullah ya ada, nanti kita ketemukan di sini hadis ya, seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya tuh men kok terus-terusan gitu. Oh enggak, bukan sesuatu yang tabu karena memang ingin mengetahui gitu kan. Gitu. Ya, jadi itu. Yang selanjutnya, menurut jumhur ulama, janganlah yang berwudu sebelum masuk sholat. Ya, jadi wudunya itu setelah masuk sholat. Kalau menurut jumhur ulama itu, menurut sebagian ulama, ya, menurut kebanyakan ulama gitu kan. Beda dengan ijma ulama. Kalau ijma ulama berarti kesepakatan, seluruhnya nggak ada yang menentang. Tapi kalau jumhur ulama berarti ada ulama yang tidak sependapat. Gitu. Nah ini menurut jumhur ulama, berarti kebanyakan ulama. Menurut kebanyakan ulama berwudu itu sebaiknya sebelum jangan berwudu sebelum masuk sholat. Kenapa? Karena kalau wudunya belum masuk sholat, misalnya zuhur jam 12, setengah 12 sudah wudu. Sedangkan jarak antara sampai ini kan mungkin keluar. Nah berarti kalau kita sholat karena merasa udah wudu, sambil nunggu ini keluar, kita wudu saja. Padahal di situ sudah keluar darah istihadahnya. Tadi pas aja ya bisa. Iya, ya pas azan langsung bergegas, bersih-bersih, berwudu langsung sholat. Kalau puasa gimana? Ya? Puasa gimana? Kalau puasa? Ya kan kalau sholat ini kan masih banyak ada kemungkinan untuk wudu dulu, menunggu ini. Kalau puasa kan itu sepanjang hari dari pagi sampai sore. Nah, Iya. kalau keluar darah istirahat. Nggak apa-apa, kan nggak yang kenapa harus wudunya ini kan karena kita menghindari dari najis kan. Kalau puasa kan nggak ngaruh. Nggak ada itu najis itu Enggak kan, iya karena kan kita kenapa yang salah satu syarat sah sholat ya, syarat sah sholat itu kan salah satunya bersih dari najis, suci dari najis ya, begitu. Ya, jadi tadi menurut jumhur ulama ya jangan berwudu sebelum masuk sholat ya, karena sucinya itu adalah karena keadaannya darurat, maka tidak boleh dimajukan sebelum diperlukan gitu. Jadi pas adzan langsung bergegas beres-beres gitu. Selanjutnya, tidak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar. Ya, jadi jika terjadi ada darah istihadah
ini bukan satu larangan ya kalau suaminya itu ingin mencampurinya. Nah, ini merupakan pendapat golongan terbesar dari ulama. Ya, ini memang ada dalam menyikapi hal ini ada perbedaan pendapat ya. Nah, kalau jumhur ulama sendiri ya, jadi jumhur ulama, kebanyakan ulama yang mengatakan boleh itu dari hadis Ikrimah ya. Dari Ikrimah, an Ikrimah qala. Jadi dari Ikrimah ya berkata kanat ya, am habibatu tusta'adu wa kana zaujaha yakshaha ya. Jadi ini riwayat yang meriwayatkan lebih dari satu imam hadis ya. Inilah semakin banyak yang meriwayatkan, nah, yang kita ikuti. Nah, tentunya ini juga menurut pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil yang terutama yang banyak meriwayatkannya. Ini ada Tirmizi, ya, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, ya, Ahmad dan Ibn. Ya, jadi yang meriwayatkan hadis itu lebih dari satu ya disebutkan di sini. Ya. Jadi dari Ikrimah, Ummu Habibah haid yang terus menerus ya. Suaminya menggaulinya. Ini bahasanya lembut ya, yakshaha. Ya, menggaulinya. Ya, jadi pada saat haid terus menerus berarti kan dia misalnya 7 hari, setelah 7 hari masih keluar kan. Nah, itulah digolongkan darah istihadah. Nah, suami itu menggaulinya gitu. Nah, ini Ummu Habibah itu adalah istri dari Abdurrahman bin Auf ya. Ya. Nah, ini kita lagi dibahas ya. Jadi menurut jumhur ulama itu ada dua pendapat. Yang pendapat pertama ini hadisnya tadi, ya kan? Dari an Ikrimah, dari Ikrimah qala kanat am habibatu tusta'adu wa kana zaujaha yakshaha. Ya, jadi kata Ikrimah ya, dari Ikrimah, Ummu Habibah itu Habibah ya, itu dari istrinya dari Abdurrahman bin Auf. Dia tuh lagi istihadah ya, tetapi ini suaminya menggaulinya. Itu nih hadisnya. Ini yang meriwayatkan tadi ya lebih dari satu jamaah ya, hampir 5 ya imam ulama hadis ya. Ini menurut jumhur ulama yang membolehkan untuk bersenggama. Juga dari hadis dari Hamnah binti Jahsy. Nah, beliau itu adalah istri dari Tolhah bin Ubaidah. Ya, jadi sama senada ya, ketika Hamnah sedang istihadah, suaminya menggauli. Nah, ini yang jumhur ulama atau kebanyakan ulama yang membolehkan. Nah, terus ada yang tidak bolehkan. Nah, ini kita lihat di sini. Ya. Ini dari mana di sini? Ya, di sini an Aisyah qalat al-mastahadu la yaksaha zaujuha. Jadi wanita yang istihadah, ya, kata ini hadisnya sumbernya dari Aisyah, di sini dijelaskan wanita yang istihadah tidak digauli suaminya. Ya, tetapi nah hadis ini hadis riwayat Baihaqi ya. Hadis ini ditelaah ya oleh Imam Nawawi. Ya, jadi ini kan wewenang para ulama ya. Jadi makanya kalau kita belajar menemukan satu hadis jangan makan mentah-mentah ya. Nanti salah ini. Makanya kita perlu belajar itu seperti ini. Ya, jangan kita nemu hadis larangan ini, larangan itu, atau baca ayat larangan itu, tapi kita telan mentah-mentah, nanti salah gitu. Karena bisa menafsirkan, menjabarkan makna atau maksud ya yang masih sifatnya umum ya, yang belum bisa dipahami itu para ulama gitu kan. Berdasarkan ilmu, kalau ilmu ini namanya ilmu usul fikih ya. Usul fikih itu kaidah-kaidah bagaimana ya mengambil atau memproduksi satu hukum ya, para ulama kita berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah ya, hukum-hukum yang terperinci, jelas dan terperinci. Kalau kita cuma ikutin aja apa hasil istihad para ulama itu gitu. Ya, jadi di sini ternyata hadis ini ya ditelaah oleh Imam Nawawi ya dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab ya, bahwa riwayat Aisyah ini tidak sahih
gitu kan? Tidak sahih, ya. Mungkin ada sanad yang terputus. Ya, karena ada unsur dulu waktu saya belajar di Mahat ya, itu kalau belajar hadis tuh masya Allah gitu kan. Tuh kan dari Nabi sampai ke para tabiin itu berapa generasi ya kan? Berapa tahun saja. Nah itu dari sumber awalnya sampai sumber terakhir itu di benar-benar diurutkan, ya, matannya, ya, sanatnya, ya, isinya harus benar, sanatnya urutannya harus benar. Nah kalau ada hadis yang dianggap tidak sahih, ya, itu bisa saja terputus sanatnya, nggak nyambung, gitu. Atau nyambung tapi di situ ada perawi hadis yang curang, yang tidak amanah. Nah itu penyebab dari hadis itu menjadi tidak sahih. Ya kalau kita belajar ilmu hadis, masya Allah ya, pusing kalau kita lah cukup ini aja instan aja sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh para ulama kita. Ya jadi itu. Nah juga dilihat di surat ini ya, dalam ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh ya. Mereka menafsirkan di surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid ya. Dan mereka ya bertanya kepada Rasulullah tentang darah haid. Apa? Qul huwa adza. Ya katakanlah huwa adza. Dia itu kotoran. Nah, makanya kalau kotoran, nah inilah yang sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sedang beristihadah jangan berhubungan karena hadza, kotoran gitu, ya. Tapi kita kan mengikuti kebanyakan ulama yang di situ juga, ya, jumhur ulama tadi yang dalil-dalilnya kita tadi sudah belajar, ya, sudah kita pelajari, ya, yang dianggap yang disetujui oleh banyak ulama, ya, jumhur ulama tadi. Nah, jadi yas'alunaka anil mahid qul huwa adza, ya. Maka para sahabat ini terjadinya seperti ini ya. Jadi pada zaman Nabi itu ya para orang Yahudi itu kalau istrinya lagi haid, mereka tuh benar-benar diasingkan gitu, nggak mau makan bareng, nggak mau tidur bareng gitu kan. Benar-benar kalau dia orang kaya punya 2 rumah, satunya buat istrinya pas lagi ini. Jadi benar-benar sesuatu yang menjijikan gitu, nggak boleh tidur bareng, duduk bareng, makan bareng tuh nggak. Itu orang Yahudi. Makanya yas'alunaka 'anil mahid, ya, para sahabat lihat kondisi seperti itu nanya sama Rasulullah ya tentang haid. Maka kata Rasulullah, qul huwa adza, katakanlah itu adalah kotor. Fa idza tatahharna fa'tuhun, di terusannya ya. Nah, maka jauhilah, karena kotor jauhilah, ya kan? Wala taqrabuhunna, ya, jadi dan janganlah mendekati ya karena kotor tadi. Tapi ada yang mengatakan tadi ya, kalau wanita yang sedang istihad itu tidak boleh bersenggama karena alasan ini. Ya, tapi kalau kita kembali ke sini, menurut jumhur ulama yang bolehkan ya, kita sudah tadi hadisnya itu bahkan banyak diriwayatkan oleh imam hadis, dan hadis yang melarang itu justru dikaji lebih lanjut oleh Imam An-Nawawi, ternyata hadisnya tidak sahih gitu. Ya, kita ambil yang lebih amannya aja ya, dan tentunya dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita lanjut di sini kondisi haid ya. Jadi jika pemula ya, jika pemula ini misalnya baru haid, maka haidnya berdasarkan perbedaan darah dan darahnya bisa dibedakan ya. Jadi misalnya dia baru pertama kena haid ya, terus dia juga bisa membedakan darah haid, macam-macam darah haid. Ada berapa kemarin ya? 4 apa 5 ya? Ada hitam 4 ya, hitam, merah, kuning, keruh ya. Nah itu kan kalau pertama kan hitam itu kan, beberapa hari warna itu. Nah kalau dia pemula dan mengetahui
apa namanya, mengetahui ininya ya, perbedaan darahnya ya. Jadi maka haidnya berdasarkan perbedaan darah dan darahnya bisa dibedakan. Ya, jadi untuk mengetahui misalnya dia nifas istihadah ya, istihadah tapi dia nggak bisa mengatakan ini istihadah karena dia sudah tahu, gitu kan? Sudah tahu perbedaan darahnya tahu. Dan misalnya gini, setiap harinya itu setiap bulannya itu misalnya 7 hari ya. 7 hari pas 8 harinya darahnya masih sama dengan darah yang kayak pertama atau kedua haid, kan ciri-cirinya kan amis gitu kan. Nah, berarti dia itu masih tergolong haid gitu, bukan darah istihadah karena dia bisa membedakan ya, membedakan warna darah gitu. Ya. Terus yang kedua, dia permulaan jadi pertama haid tapi tidak bisa membedakan darah. Ya, kalau tadi kan bisa bedain darah ya. Jadi kalau 7 hari tapi pas dia pemula 7 hari, pas 8 hari atau 9 hari sama darahnya ya kan, ada cirinya bau hitam misalnya kan. Nah, berarti memang dia mennya jangka waktunya segitu gitu. Oh, istirahatnya juga boleh. Iya. Iya. Jadi cirinya itu ya, walaupun kalau secara umum kan ini ya darah ini ya, tapi lebih menyengat ya kalau darah haid itu tadi. Ya, jadi yang pertama pemula dan tahu beda warna-warna darah ya. Jadi dia dihukumi kalau masih sama dengan darah yang sebelumnya ketika dia haid, berarti dia dihukumi darah haid bukan darah istihadah. Yang kedua, dia pemulaan tapi tidak bisa membedakan darah ya. Dia nggak tahu, aduh darahnya ini udah 7 hari, ke-8-nya sama enggak yang kemarin gitu kan ya. Maka waktu haid di hari maka waktu haidnya itu dihitung 1 hari 1 malam itu minimal, atau maksimalnya 15 hari ya, kembali ke hukum awal ya. Jadi kalau nggak bisa bedain, aduh gimana nih ya berarti ngitungnya minimal sehari semalam, maksimal 15 hari karena dia nggak tahu bedainnya. Berarti maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti dihukumi darah istihadah. Yang ketiga, haidnya teratur ya, tapi tidak bisa membedakan darah ya. Teratur 6 hari atau 7 hari teratur tapi nggak bisa bedain darah gitu. Maka waktu haidnya ya dimasukkan ke kebiasaan ya. Dia kan teratur tapi nggak bisa bedain ya, udah 7 hari 8 hari kok masih keluar. Nah, berarti dijadikannya golibnya ya, kebiasaannya, yaitu 6 atau 7 hari. Yang keempat, haidnya teratur ya, tapi dia bisa membedakan darahnya. Nah, terus masa haidnya kapan? Waktu masa haidnya adalah berdasarkan sifat darah ya. Jadi haidnya teratur, dia tahu membedakan darah ya, maka terhitung haidnya itu ya berdasarkan sifat darah. Saya tadi teratur tiap bulan 6 hari, ya udah kalau 7 harinya masih keluar terus dia bisa bedain darah ya, berarti kalau darah itu adalah darah yang sama di hari masa haid itu, berarti dia termasuk masih darah haid karena berdasarkan sifat darah. Selanjutnya, darah yang dilihat oleh wanita hamil. Nah, ini ya tadi di awal sudah disampaikan sebagai mukadimahnya ya. Jadi dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya, ada mengatakan ini termasuk darah haid, ada mengatakan istihadah ya. Kita lihat di sini, kalau menurut Imam mazhab Hanafi ya, Hanafi ya, wanita hamil ya tidak haid. Jadi wanita hamil nggak haid. Kalau wanita hamil tidak haid ya, maka itu tidak dihukumi darah haid ya. Jadi wanita itu tidak hamil, wanita hamil itu tidak haid ya, maka itu termasuk darah istihadah karena wanita hamil nggak haid tapi kok keluar
keluar darah, berarti itu adalah darah itu menurut mazhab Hanafiyah, ya. Ya kecuali keguguran. Ya kalau keluar ya berarti itu masa nifas, masuknya darah nifas karena guguran. Kalau tidak guguran itu masuknya darah istihadah karena menurut beliau bahwa orang hamil itu tidak haid. Yang kedua, menurut Imam Maliki, ya. Menurut Imam Maliki itu adalah darah haid. Ya, jadi orang hamil, ya di masa hamil keluar darah, maka darah itu masuknya adalah tergolong dihukumi darah haid. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, ya golongan Syafi'iyah dihukumi haid, ya ketika tadi tidak kurang dari 1 hari 1 malam, dihukumi haid, ya, atau tidak lebih dari 15, ya. Jadi orang hamil ya keluar kalau nggak nyampe sehari, ya kalau nyampe sehari ya tidak kurang berarti sehari penuh, ya. Kalau sehari penuh dia keluar berarti dihukumi darah haid, ya, atau 15 hari yaitu dihukum darah haid itu. Jadi menurut Imam Syafi'i. Ya. Terus ya yang selanjutnya adalah darah nifas, ya, dimana kita 2 kemarin sudah, ya, darah haid, ya, darah nifas. Ya, yang selanjutnya adalah darah nifas. Ya, apa darah nifas? Di sini wan nafasu, ya, nifas adalah huwa damul khariju akibal wiladah. Ya, dari darah nifas itu adalah yang keluar, ya, setelah melahirkan. Dari darah nifas adalah huwa damu, ya, dam, darah, khariju yang keluar akibal wiladah, akibat adanya melahirkan, ya. Mana tadi? Oh, ini dia. Ya, jadi tadi darah nifas adalah wan nafasu huwaddamul khariju akibal wiladah. Ya, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ini kalau kita lihat di Syarah Abi Suja, ya, di Syarah Abu Suja ini termasuk ulama mazhab Syafi'i, ya. Apa saya pakai ini karena memang kita kan mayoritas di Asia, ya, Asia Tenggara, terutama Indonesia kan paling banyak mayoritas penganut mazhab Syafi'i, ya. Saya ambil dari Syarah Abu Suja, ya. Di sana dikatakan batasannya pertama paling sedikit, ya, beberapa saat, ya. Jadi masa nifas itu paling sedikit beberapa saat. Misalnya habis lahiran keluar darah sedikit, yaitu termasuk darah nifas. Jadi paling sedikitnya beberapa saat saja. Nah, kalau paling lama tadi berapa? Paling lama maksimal 60 hari, ya. Tapi golibnya atau kebiasaannya 40 hari, ya. Sedangkan masa hamil yaitu 6 bulan, ya, tapi rata-ratanya atau kebanyakannya 9 bulan. Ya, itu pun berdasarkan istiqrori. Ya, istiqrori itu kebiasaan masyarakat pada masa itu, ya, pada masa Rasulullah sampai pada masa sekarang. Kebanyakannya dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Itu namanya dalil istiqroi. Ya, diambil dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat baik pada saat Rasulullah sampai sekarang. Itu dalilnya seperti itu. Nah, terus bagaimana nih kalau nifasnya itu buat anak yang kembar? Ada nggak lahiran kembar? Ada, ya. Nah, terus masa nifasnya terhitung seperti apa gitu kan? Dihitungnya dari mana? Ya, di sini dijelaskan
Dihitungnya dari setelah lahir anak kedua, ya. Jadi kalau misalnya anak pertama dari jarak anak, kan ada juga ya misalnya, tapi walaupun jarang ya, tapi ini sebentar ya, tapi dihitungnya tetap dari anak yang lahir kedua, ya. Nah ini kalau dalam ilmu fikih namanya fikih iftirodhi, ya. Jadi belum terjadi ya, tapi kadang umat Islam bertanya, ini gimana kalau jaraknya saat 2 hari bayi lahiran kembar, tapi baru 1 hari keluar, nah terus nggak keluar lagi nih yang satunya gitu kan. Tahu-tahu pas hari keduanya lahir. Nah ini kan, ini namanya fikih istirodi, artinya belum terjadi, tapi umat Islam menanyakan, itu gimana nih kalau kejadian seperti ini gitu ya. Kenapa? Kalau 5 ya itu berarti anak yang terakhirnya, kelimanya. Misalnya hari ini, oh ya, beda ini ya. Iya, makanya tadi dimasukkan kategori dalil istiqroi gitu. Iftirodi gitu ya. Belum terjadi, tapi satu yang perlu dibahas juga kalau memang dipertanyakan gitu kan. Jadi ngambilnya terakhir ya, bayi yang terakhir. Ya. Nah, karena di sini anak, kalau dari anak pertama itu dianggapnya darah haid ya. Jika tidak maka termasuk darah istihadah. Ya, jadi terhitungnya dari kelahiran anak yang terakhir. Kalau kembarnya ketiga ya berarti anak ketiga, berarti masaknya berapa? Ya masaknya ya maksimalnya tadi 60 hari. Ya 60 hari dihitungnya dari anak yang terakhir lahir. Iya. Ya. Nah, terus nih suci yang diselingi darah nifas. Kan kadang misalnya pas lahiran 5 hari keluar, tapi kok nggak keluar lagi, gitu kan? Nah, ini kita kembali di sini dengan menurut mazhab Syafi'i ya di sini. Nah, jadi selang-seling, misalnya 5 hari keluar, terus nggak keluar lagi. Ya, di sini dikatakan jika sucinya 15 hari, 5 hari keluar, terus 5 hari sampai 15 hari ya di sini dikatakan ya. 15 hari itu maka semuanya dihitungkan darah nifas. Ya. Misalnya kan maksimal 60 hari. Ya, kalau rata-ratanya 40 hari ya. Berarti kalau 5 hari keluar nih habis lahiran, tapi panjang sampai 15 hari nggak keluar ya. Nah, itu dihukumi darah nifas. Kenapa? Karena masih masa nifas kan? 40 hari. Iya. Selama 15 hari kita bersih itu berarti sholat? Enggak sholat. Kan darah nifas. Iya. Kan udah bersih. Kan maksimalnya minimal 40 hari. Ya kan? Kan pertama udah keluar tadi kan? Keluar ya, terus bersih. Nah, bersihnya kalau di sini dikatakan jika sucinya 15 hari ya, kan misalnya 5 hari keluar, enggak keluar lagi ya selama 15 hari ya, maka semuanya dihitung darah nifas. Karena kan tadi rata-ratanya golibnya itu 40 hari ya. Jadi kayak men kan misalnya haid ya. Haid itu kan 6 atau 7 hari, baru 2 hari nggak keluar. Nah pas hari ketiga nggak keluar, 4 nggak keluar. Nah berarti kelimanya semuanya dihukumi darah haid. Kenapa? Karena kejadiannya pada saat masa haid gitu. Nah tadi kan sama kejadian masih kategori darah nifas karena masih dalam setelah wiladah, melahirkan tadi. Ya, nah ini menurut pendapat paling rajih ya, paling kuat. Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri ada berbeda pendapat juga, tapi yang kuatnya seperti ini gitu. Yang lebih kuat ya, lebih rajih atau kuatnya. Nah, terus jika tidak mengeluarkan darah sama sekali. Nah, bukan kalau tadi kan selang-seling. Ya kan? Selang-seling ya. Nah, kalau ini tidak mengeluarkan darah sama sekali ya, dari pertama lahir ya, melahirkan nggak keluar. Nah, bersih. Nah,
Jika sampai 15 hari maka dianggap suci. Ya, jadi kalau sudah sampai 15 hari nggak keluar juga, ya udah itu suci. Batasannya maksimal kan 15 hari. Jadi tunggu sampai 15 hari. Iya 15 hari ya, jangan langsung ini. Ya jadi jika tidak mengeluarkan darah sama sekali ya selama 15 hari maka dianggap suci. Nah dan darah setelah ini dianggap haid. Nah kalau sudah 15 hari itu kategorinya darah haid ya. Itu ada ukurannya, maksimalnya 15 hari, minimalnya satu hari ya. Sudah darah nifas. Sekarang kita masuk di larangan-larangan ya, larangan-larangan bagi wanita tadi nifas ya. Kalau istihadah kan tidak ada larangan ya, karena dia dihukumi suci, cuma hadasnya hadas kecil. Nah ini ada beberapa larangan-larangan bagi wanita yang haid dan nifas ya, kita sudah bahas sebagian kemarin ya, karena larangannya sama ya, haid dan nifas sebagaimana di sini disampaikan dalam kitab Matan Sujai, Abu Sujai. Wa yakhruju bil haid wan nafasi samaniyatu asya. Ya, jadi wanita mengalami haid dan nifas diharamkan baginya 8 perkara. Ya, apa saja? As-sholatu, ya, salat, as-saumu, ya, saum, wa qiraatul Qur'an, yang baca Al-Qur'an, ya. Walaupun ini ada beda pendapat ya. Terus wa masul mushaf, ya, wa hamluhu, ya, memegang dan membawanya. Yang dimaksud mushaf itu yang full Al-Qur'an semua. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi dapet, kita pengen murojaah karena kita punya hafalan, ambil Quran yang ada terjemah, kita putar murotal ya. Yang nggak boleh kan melafatkan kan. Jadi kita cukup mendengarkan saja dan ikuti di apa namanya yang terjemah ya, Quran terjemah. Ya, jadi di sini yang dilarang memegang dan bawa mushaf. Wadukhulul masjid, ya, masuk masjid. Wat tawafu, ya, dan tawaf. Wal wat'u, ya, jima. Ya. Terus wal istimta'u bima bainas surati warukbati. Ya. Dan bercumbu dengan suami di bagian tubuhnya terletak di antara pusar dan lutut, artinya bersenggama gitu. Ya, jadi kalau lagi haid ataupun nifas boleh ya bercumbu dengan suami, tapi di luar daerah yang tadi ya, bagian tubuh antara. Wal istimta'u bima bainas surati warukbati, ya. Jadi jangan di daerah antara dua itu ya, bagian tubuh yang terletak antara pusar dan lutut, bersenggama artinya ya. Tapi kalau yang lainnya boleh ya. Nah, jadi jangan sampai ya kita lagi hadas besar ya, lagi nifas ya atau haid ya, sama sekali nggak boleh, suaminya nggak boleh nyentuh gitu ya. Yang penting kita tahu batasannya kan, kita tahu batasannya, hal-hal yang ya, jadi itu larangan-larangannya ya. Jadi nanti kita bisa lanjut ditanya jawab ya, apa itu saja ya, barangkali ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, minimal kita memahami ya, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang meragukan ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqu rabbik. Kita dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.